Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 17 to listening, listen for idioms. Dengarkan peribahasa bahasa Inggris. Nah, langsung saja kita bahas kunci rahasia ke-17, listen for idioms, dengarkan peribahasa Inggris ini. Idiom bahasa Inggris atau idiomatic expression selalu muncul dalam soal dialog singkat. Nah, tapi digarisbawahi teman-teman, karena ada berbagai macam soal, jadi sebenarnya enggak selalu ya. Ada beberapa soal yang menggunakan tipe idiomatic expression, ada juga kunci rahasia yang lain gitu ya. Nah, idiom adalah ungkapan khusus dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kondisi tertentu melalui bentuk perumpamaan atau kias. Jadi kias-kias dalam bahasa Indonesia lah ya kasarannya. Tapi teman-teman, sebenarnya ada dua nih idiom. Ada yang bisa dimaknai secara gramatikal, sebenarnya itu lebih ke expression ya. Ada yang tidak bisa. Contoh dalam bahasa Indonesia mudahnya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu maksudnya apa? Kan harus kita analogikan teman-teman ya. Maksudnya bukan ke tong kosong itu yang nyaring bunyinya, kan ada kalimat tersebut sebenarnya juga kiasan. Nah, yang dimaksud seperti itu. Nah, pertanyaan peribahasa atau kiasan ini sangat sulit bagi peserta tes TOEFL sebenarnya teman-teman ya. Jadi ini tingkatannya agak advance karena terlihat seperti menggambarkan satu keadaan padahal menggambarkan keadaan lainnya yang berbeda. Ya, seperti yang tadi ya teman-teman. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang kita maksud itu bukan si buahnya, tapi kan itu kiasan juga ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya apa, mirip kan gitu. Nah, perhatikan contoh berikut. Kita masuk ke contohnya nih. Orang pertama bilangnya, Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Tom adalah siswa reguler dan dia juga pekerja reguler. Orang kedua bilangnya apa? He's really burning the candle at both ends. Dia sungguh membakar lilin pada dua ujungnya. Nah, maksud dari orang kedua apa sih? What does the woman say about Tom? Maksud si wanita apa? Ya, Alpha, he's lighting a candle. Dia menyalakan lilin. He's holding the candle at the top and the bottom. Dia memegang lilin bagian atas dan bawahnya. Charlie is doing too much. Dia melakukan suatu secara berlebihan. Delta is working as a firefighter. Dia bekerja sebagai pemadam kebakaran. Nah, jika dilihat dari konteksnya dan dari pilihan jawabannya teman-teman, jawaban yang tepat adalah Charlie sebenarnya ya teman-teman. Pada pertanyaan ini teman-teman ada idiom yaitu burning the candle at the bottom, at the both end maksud saya. Nih ya, burning at the candle at the both end. Nah, ini kalau kita maknai memang membakar lilin ya, burning the candle, membakar lilin at both end, berarti pada dua ujungnya ya kan, kedua ujungnya. Nah, maksudnya itu. Jadi bukan ini yang dimaksud sebenarnya, ini makna secara gramatikal. Grammar gini ya, mana grammarnya, bukan ini yang kita cari, jadi salah, maksudnya bukan ini. Nah, jadi bukan
tidak ada kaitannya sebenarnya dengan lilin dan menyalakan api, teman-teman. Sehingga jawaban Alpha, Bravo, dan Delta salah. Ini kan menyalakan lilin, jadi sebenarnya bukan ini yang dimaksud. Lebih ke Alpha dan Bravo sih ya, holding, nah memegang lilin dan bagian bawah dan atasnya, ini bukan juga gitu. Nah kalau Delta as a firefighter, nah ini malah kejauhan, bakar lilin kok malah jadi pemadam kebakaran, malah kejauhan gitu ya teman-teman. Jadi peribahasa ini sebenarnya adalah ungkapan yang digunakan dalam situasi di mana seseorang melakukan sesuatu melebihi dari yang bisa dilakukannya gitu ya. Lilin biasanya dinyalakan, nah dinyalakannya kapan? Pada satu ujungnya saja ya, satu ujungnya saja, sehingga lilin yang dinyalakan dari dua ujungnya adalah perumpamaan dari berbuat sesuatu melebihi dari yang bisa dilakukannya. Maka jawaban cari yang tepat gitu ya, is doing too much, dia melakukan sesuatu secara berlebihan. Kenapa? Karena lilin, nah, saya gambarkan ya, lilin semuanya gini. Nah kita nyalakan kan di bagian sini ya toh, ini apinya nih kita nyalakan di sini, bukan di bawahnya juga. Kalau kayak gini lucu, nggak bisa berdiri nanti lilinnya ya kan. Nah itu perumpamaan saja, tapi kita bukan kita tidak butuh makna gramatikalnya. Membakar lilin pada dua ujungnya, burning the candle at both end, bukan ini yang dimaksud ya. Jadi ini perumpamaan saja. Tadi seperti yang di awal saya umpamakan, ada buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dia itu adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah jadi dia mirip dengan orang tuanya, kan gitu yang dimaksud. Oke, dapat ya teman-teman. Nah kita lanjutkan strategi kunci ke 17 kok 11 ini teman-teman, dengarkan peribahasa idiom. Jadi di sini teman-teman lihat ke appendix-nya saja ya. Jadi ada daftarnya sendiri-sendiri. Jadi maknanya nanti ada sendiri-sendiri. Contoh lainnya nih seperti when a pig fly. Nah, when a pig flies, secara grammar, nah kita butuhnya bukan yang ini ya. Secara grammar maknanya ketika babi terbang, kan nggak mungkin ini ya. Kalau dimaknai memang ini, tapi kan nggak mungkin babi itu terbang. Jadi kita butuhnya makna secara logikanya atau idiomatiknya ya, idiomnya, makna idiomnya ini. Nah jadi makna ya dilogikakannya lah mudahnya gitu ya. Maksudnya apa? Makna kiasannya. Nah itu, atau kalau ini kan idiomnya nih ya, idiomnya di sini sebenarnya. Nah kiasannya, nah gitu ya wes. Kiasannya apa? Maknanya yaitu hal yang tak mungkin atau tak mungkin gitu saja. Kenapa? Karena nggak mungkin sih babi terbang. Jadi ketika teman-teman ada orang bilang wah di sana, atau gini wes, he gets a big he gets a door prize. Nah, terus temennya jawab when a pig flies berarti wah nggak mungkin kan gitu ya. Jadi nggak mungkin. Jadi ini dibilangnya ya kiasan teman-teman. Ada nggak yang lain? Ada. Si sharp as attacks. Nah dia setajam pisau. Nah seumpamanya kayak gitu. Sebenarnya bukan maknanya, tapi dia itu pintar sekali. Ada nggak yang lain? Ada. Masih banyak yang lain ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa cari idiom-idiom yang ada. Nah kita lanjutkan langsung ke latihan kunci ke-17 TOEFL listening.
Number one, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Ya, kenapa delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I was 15 minutes late for class today. Maknanya, saya terlambat 15 menit untuk masuk kelas hari ini. Nah, ini orang pertama ya. Orang kedua bilangnya, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maksud dari si wanita ini apa sih? What does the woman mean? Nah, kalau alpha, the man's never late. Nah, pria itu tidak pernah terlambat. Lebih baik terlambat, tidak pernah terlambat. Nah, lebih baik terlambat kan ini berarti saya terlambat padahal. Jadi kurang tepat alpha, teman-teman ya. Kalau bravo, it's good that the man was 15 minutes late. Untunglah orang itu terlambat 15 menit. Nah, ini bukan ini ya yang dimaksud juga. Masa untung, bukan. Kalau untung, saya terlambat 15 menit masuk kelas. Untung kamu datang 15 menit. Kalau enggak, kamu dimarahin. Nah, gitu semuanya. Nah, itu baru untung ya. Nanti jawabannya. Tapi kan di sini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi bravo kurang tepat. Kalau Charlie, it's never good to be late for class. Nah, tidak ada gunanya terlambat masuk kelas. Ini juga tidak masuk akal, tidak sesuai dengan jawabannya ya, yang dinyatakan oleh orang pertama. Nah, pernyataan dari orang pertama yang ditanggapi oleh orang kedua. Jadi ini tidak sesuai dengan orang kedua maksud saya ya. Jadi Charlie salah juga. Yang benar adalah delta. It's good that the man went to class on time or not. Baiknya laki-laki itu masuk kelas tepat waktu maupun tidak. Jadi intinya ya mending terlambat daripada nggak sama sekali. Itu maksudnya apa? Yang penting masuk gitu ya. Yang penting masuk, mau terlambat mau tepat waktu pokoknya datang. Nah kan itu yang dimaksud. Oke, next, number 2, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, do you want to work on the biology experiment together? Apakah kalian ingin mengerjakan percobaan biologi bersama-sama? Orang kedua bilangnya, two heads are better than one. Dua kepala lebih baik daripada satu. Maksud dari si laki-laki apa sih? What does the woman, the man mean? Apa maksud dari si laki-laki, orang kedua? Nah, kalau teman-teman jawab alpha, the woman's work is all in her head. Nah, pekerjaan wanita itu semuanya ada di kepalanya. Nah, ini kurang tepat dengan konteksnya ya, teman-teman. Alpha kurang tepat. Nah, kalau bravo, the woman has to do two experiment rather than one. Wanita tersebut harus melakukan 2 percobaan, bukan 1 percobaan. Jadi kurang tepat juga ya, yang dimaksud 2 kepalanya, bukan 2 percobaannya ya. Jadi kurang tepat, ini konteksnya juga berbeda. Nah, kalau delta, the biology experiment concerns two-headed animal. Nah, eksperimen biologi menyangkut hewan berkepala 2. Nah, ini juga kurang tepat, beda konteks teman-teman ya. Biologinya bukan untuk hewan berkepala 2 yang dieksperimenkan. Jadi kurang tepat. Yang benar Charlie, it's good idea to work together. Ada baiknya untuk bekerja sama ya. Jadi maksudnya 2 kepala
lebih baik daripada satu. Maksudnya ya ada dua yang orang yang mikir ya lebih baik daripada sendirian. Nah kan gitu ya, jadi ya mending bekerja sama, nggak sendiri, dikerjakan sendiri, itu maksudnya ya teman-teman. Oke, next, number 3. Wow, what happened with, oh sorry. Oke, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Kenapa Charlie? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I really don't want to work on the paper now. Saya sebenarnya tidak ingin mengerjakan laporan itu sekarang. Orang kedua bilangnya apa? There's no time like the present. Tidak ada waktu seperti sekarang. Nah, maksudnya apa? What does the woman mean? Maksud dari sebenarnya apa? Kalau teman-teman jawab alpha, she has no time to work now. Nah, ini kurang tepat ya. Maknanya kan, dia tidak punya waktu untuk bekerja sekarang. Nah, tidak ada waktu seperti sekarang. Bukan sekarang ini nggak punya waktu, bukan ya teman-teman. Jadi alpha ini beda konteks. Kalau Bravo, she doesn't want to work on the report either. Dia juga tidak mau mengerjakan laporannya. Nah, ini beda konteks juga. Bukan tidak mau mengerjakan ya. Nah, jadi bukan tidak mau mengerjakan, tidak ada waktu seperti sekarang ini maksudnya bukan tidak mau mengerjakan ya. Kalau Delta, there's no time to present the report now. Nah, tidak ada waktu untuk menyajikan laporan sekarang. Nah, ini beda konteks juga. Nah, yang benar Charlie, yaitu it's best to get it over with now. Nah, yang terbaik adalah menyelesaikannya sekarang, maksudnya itu ya. Nggak ada waktu seperti sekarang ini. Nah, ayo kerjakan sekarang. Nggak ada waktu seperti sekarang ini, nanti malam repot, besok repot ya kan. Nah, contoh kayak gitu. Oke, next, number 4. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Bravo, teman-teman. Kenapa Bravo? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I just saw the last copy of that book this morning. You'll have to try again next week. Nah, saya baru saja menjual salinan terakhir buku itu pagi ini. Anda harus mencoba lagi minggu depan. Orang kedua bilangnya just my luck, hanya keberuntunganku. Nah, itu dalam konteks gramatikalnya ya teman-teman, maknanya what does the woman mean? Maksud dari si wanita apa sih? Nah, kalau teman-teman jawab alpha, she's very lucky to get the last book. Dia sangat beruntung mendapatkan buku terakhir. Ini kurang tepat, beda konteks ya teman-teman. Kalau Charlie, she always has good luck with book. Nah, ini juga beda konteks, dia selalu beruntung dengan buku. Delta juga kurang tepat, she just wanted to look at the book. Nah, ini dia hanya ingin melihat buku itu. Ini beda konteks juga. Nah, yang benar adalah Bravo, teman-teman. She's sorry she can't get the book today. Dia menyesal tidak bisa mendapatkan bukunya hari ini. Gitu ya teman-teman. Jadi hati-hati, just my luck itu maksudnya bukan hanya keberuntunganku saja yang bagus ini, bukan ya maksudnya itu. Dia menyesal maksudnya. Oke, next, number 5. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis, jawabannya adalah delta, teman-teman. Kenapa delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, I know you like this restaurant, but I just don't like the food here. Saya tahu Anda menyukai restoran ini, tapi saya tidak suka makanan di sini. Orang kedua bilangnya, to each his own. Untuk masing-masing miliknya. Itu secara gramatikalnya ya, teman-teman. Maksudnya apa? To each his own. What does woman mean? Apa maksud dari si wanita? Kalau teman-teman jawab alpha, the man doesn't like eating in this restaurant. Ini beda konteks. Pria itu tidak suka makan di restoran. Nah, kurang tepat ya teman-teman. Saya tahu Anda menyukai restoran ini, tapi saya tidak suka makanan di sini. Tidak suka makan di restoran, bukan makan di restoran, tapi tidak suka makanannya saja. Jadi alpha kurang tepat. Kalau bravo, she doesn't really like that restaurant. Ini sama ya, tidak ini tadi kan tidak suka makanannya, ini tidak suka makan di restoran. Berarti makan di restoran beda ya dengan suka makanannya. Nah, kalau bravo ini tidak menyukai restoran itu. Nah, restorannya yang nggak disuka. Ini juga kurang tepat, beda konteks. Kalau Charlie, each of them has his own restoran. Masing-masing mempunyai restoran sendiri. Ini juga beda konteks. Untuk masing-masing miliknya, ini yang dimaksud adalah delta. Everyone has different taste. Nah, setiap orang mempunyai selera yang berbeda-beda. Jadi delta ya. Yang dimaksud to each his own itu ya setiap orang punya selera yang berbeda-beda. Gitu ya, teman-teman. Masing-masing. Nah, itu kalau mudahnya. Next. Next, number 6. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, would it be possible for you to drop these letters in the mail for me? Bisakah Anda menitipkan surat-surat ini ke kotak surat untuk saya? Orang kedua bilangnya, no sooner said than done. Tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan. What does the woman mean? Orang kedua bilangnya apa sih? Ya. Nah, kalau teman-teman jawab bravo, it is not possible to do it. Hal ini tidak mungkin dilakukan. Nah, tidak lebih cepat diucapkan, bukan tidak mungkin dilakukan ya teman-teman. Jadi beda konteks ini. Kalau Charlie, the man should have told her sooner. Nah, pria itu seharusnya memberitahunya lebih awal. Ini juga kurang tepat, beda konteks. Kalau Delta, she would have done it if the man had asked. Nah, dia akan melakukannya jika pria itu memintanya. Jadi ini juga beda konteks teman-teman. Delta ya, tidak lebih cepat diucapkan daripada dilakukan, itu bukan ini. Tapi alpha yaitu she'll do it immediately. Dia akan segera melakukannya. Nah, jadi langsung segera dilakukan, bukan jika si laki-laki minta ya teman-teman.